Satu korban selamat kecelakaan ALS meninggal setelah 2 hari dirawat. Presiden tekankan ASEAN harus jadi jangkar stabilitas kawasan. Halo Mitra TA TV, beragam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di tanah air akan kami hadirkan dalam TA Petang kali ini yang merupakan hasil kerjasama TA TV bersama Kantor Berita Antara. Edisi Sabtu 9 Mei 2026, saya Septandu Hisyaf, kita masuk ke berita pertama. Korban meninggal dunia akibat kecelakaan maut bus antar lintas Sumatera ALS dan truk tangki minyak di Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan bertambah 1 orang. Korban bernama Fahrul Baidi meninggal akibat gagal nafas pada Jumat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Muara Rupit setelah sempat mendapatkan perawatan selama 2 hari. Rumah Sakit Bayangkara Palembang membenarkan jumlah korban meninggal dalam kecelakaan maut bus ALS dan truk tangki minyak bertambah 1 orang. Korban meninggal bernama Fahrul Baidi, salah satu dari 4 korban selamat dalam peristiwa tragis tersebut. Fahrul sebelumnya menjalani perawatan intensif sejak Rabu di RSUD Muara Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara. Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Selatan Trisna Warman dalam konferensi pers Jumat 8 Mei menjelaskan korban meninggal akibat gagal napas setelah mengalami luka bakar hingga 90%. Sementara 3 korban selamat lainnya dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Dia meninggal akibat akut respiratory failure, gagal napas, karena terkait luka bakar yang 90%, sehingga nggak sanggup, sudah didemen di ICU dan meninggal setelah didemen di ruang ICU Rumah Sakit Muara Rupit tadi jam 11.55. Jadi kita turut berduka cita, pasien ini dari Tegal, Jawa Tengah, dan setelah kita berkomunikasi akan dibawa ke Tegal oleh pihak ALS. Pihak Jasara Harja Kantor Wilayah Sumatera Selatan menyatakan akan memberikan santunan kepada seluruh korban kecelakaan. Adapun pemberian santunan kepada korban meninggal masih menunggu hasil identifikasi dari tim Disaster Victim Identification DVI. Untuk seluruh korban kecelakaan semuanya dijamin oleh Jasara Harja. Dan yang kedua, jumlah santunan untuk per korban meninggal dunia adalah 50 juta rupiah diberikan kepada ahli waris korban, dan untuk yang luka-luka itu sampai dengan maksimal 20 juta. Selain itu, Jasara Harja juga bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencocokkan nomor induk kependudukan para korban. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Winda Tri Agustina, Kantor Berita Antara mewartakan. Direktorat Jenderal Imigrasi mengungkap tindakan penipuan daring atau skimming berupa investasi bodong oleh 210 warga negara asing WNA di apartemen dan sebuah perumahan elit di Kota Batam, Kepulauan Riau. Direktur Jenderal Imigrasi Hendar Sam Marantoko menyebutkan seluruh WNA yang terdiri dari 1 warga negara Myanmar, 125 warga Vietnam, dan 84 warga China itu terbukti melakukan penipuan dengan menyasar korban di benua Eropa dan negara Vietnam. Direktorat Jenderal Imigrasi membongkar tindakan penipuan daring berupa scam investasi yang dilakukan oleh 210 warga negara asing di apartemen dan sebuah perumahan elit di Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat 8 Mei. Direktur Jenderal Imigrasi Hendar Sam Marantoko menyebutkan pelanggaran tersebut berhasil diungkap pertama kali oleh tim imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam bersama tim gabungan sebanyak 60 orang pada Rabu 6 Mei. Dari penindakan tersebut, pihaknya mengungkap bahwa kegiatan itu telah berjalan selama kurang lebih 1 bulan dan menyasar korban dari negara Vietnam dan benua Eropa.
Ia menyebutkan seluruh WNA yang terdiri dari 125 warga Vietnam, 84 warga Cina, dan 1 warga Myanmar itu akan dikenakan sanksi administrasi berupa pendeportasian. Sekitar 210 orang. Ini terkait dengan penipuan investasi, scammer, yang terdiri dari 125 orang berkeluarga negaraan Vietnam, 84 Tiongkok, 1 orang Myanmar. Dan dari 210 itu terdiri dari 163 orang laki-laki dan 47 orang perempuan atau wanita. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi, Brigjen Pol Yuldi Yusman menjelaskan, kegiatan scamming itu dilakukan di sejumlah lantai apartemen dengan pola operasional yang terstruktur dan masif. Ia juga menambahkan mereka juga menggunakan berbagai jenis izin tinggal, mulai dari visa on arrival hingga visa izin tinggal sementara sebagai investor. Terdiri dari 57 orang dari fasilitas bebas visa kunjungan atau BVK, 103 orang dari fasilitas via on arrival atau VOA, 49 orang dari visa kunjungan indeks dengan nomor D12 dan B12, serta 1 orang dari calon tersangka tersebut menggunakan ITAS, investor, izin tinggal terbatas. Terkait dengan kedatangan orang asing ini yang menggunakan visa kunjungan, visa on arrival, dan juga visa investor, terindikasi dari pemantauan kami bahwa 210 orang ini tidak datang sekaligus, tapi bertahap 1-2 sedikit. Dari pengungkapan tersebut, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa 131 unit komputer, 93 unit laptop, 492 ponsel, serta 198 paspor terduga pelaku. Wahyu menambahkan 12 paspor lainnya masih proses pendalaman, sebab kendala bahasa yang cukup menjadi penghambat. Sementara itu, seluruh WNA itu hingga kini masih ditahan di kantor imigrasi Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Enjiela Cantikyu, Kantor Berita Antara, mewartakan. Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi. Presiden tekankan ASEAN harus jadi jangkar stabilitas kawasan. Informasinya hadir sesaat lagi. Usai jeda berikut tetap bersama TA Petang. Terima kasih Anda masih bersama TA Petang. Mitra TA TV, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf mengecek layanan pemberangkatan jemaah calon haji kelompok terbang 14 embarkasi Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Jumat 8 Mei. Dalam inspeksi, Menhaj Irfan bahkan mencicipi menu masakan yang disajikan untuk jemaah pada kloter campuran ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengecek layanan pemberangkatan jamaah calon haji kelompok terbang 14 embarkasi Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Jumat 8 Mei. Tidak hanya memberikan layanan administratif, Menhaj juga mengecek ruang asrama dan mencicipi menu makanan yang disajikan untuk para jamaah. Ia menyebut PPIH pada embarkasi Lombok konsisten terhadap aturan, berharap agar memberikan perhatian khusus terhadap jamaah lansia, juga jemaah yang memiliki riwayat gangguan kesehatan. Sangat-sangat ketat dalam memastikan kelayaan calon jamaah untuk terbang apa enggak. Kalau memang tidak layak terbang ya, dan dinyatakan tidak terbang, saya dukung apa yang diputuskan oleh tim kesehatan, karena mereka yang tahu persis
situasinya. Sebanyak 393 jemaah calon haji dalam kloter 14 embarkasi Lombok merupakan kelompok campuran yang mencakup 6 daerah asal. Kloter ini telah memasuki asrama haji Kota Mataram dan diagendakan untuk diterbangkan langsung menuju Tanah Suci pada Sabtu sore 9 Mei 2026. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya solidaritas dan kerjasama yang adaptif di tengah dinamika geopolitik global saat menghadiri rangkaian KTT ke-48 ASEAN di Filipina. Presiden juga menegaskan ASEAN harus tetap menjadi jangkar stabilitas kawasan melalui kolaborasi yang konkret, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Pentingnya solidaritas dan kerjasama yang adaptif menjadi inti dari pesan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri konferensi tingkat tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara KTT ASEAN ke-48 di Filipina. Menurut Presiden, ASEAN harus tetap menjadi jangkar stabilitas di kawasan di tengah kian tidak menentunya dinamika geopolitik global. KTT ASEAN ke-48 ini diselenggarakan dengan tema Nurturing Our Future Together di bawah kepemimpinan Filipina. Usai tiba di Filipina pada Kamis 7 Mei didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Presiden langsung menghadiri KTT khusus Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area atau BIMP EAGA yang menjadi bagian dari keseluruhan rangkaian KTT ASEAN. Mengutip keterangan Sekretariat Presiden dalam kegiatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa tantangan global yang terus hadir saat ini menuntut kolaborasi yang lebih erat dan efektif, serta menuntut BIMP EAGA untuk terus berkembang dan lebih adaptif, berdampak, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di luar itu, Presiden juga menegaskan pentingnya memastikan implementasi nyata atas kerjasama di kawasan tersebut dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat. Salah satunya pemirsa ini terkait ketahanan energi yang dinilai Presiden menjadi kian penting di tengah tekanan global utamanya dengan ketidakstabilan di Timur Tengah. Ada sejumlah langkah konkret yang disoroti antara lain pengembangan tenaga air di Borneo, perluasan proyek energi surya di Palawan, hingga pemanfaatan energi angin di wilayah pesisir. Presiden juga sempat memberikan contoh upaya transisi energi yang tengah melaju di tanah air di bawah kepemimpinannya. Kemudian pemirsa, pada hari ini Jumat 8 Mei, Presiden juga menghadiri plenary session dari acara utama yakni KTT ke-48 ASEAN di Mactan Expo Cebu, Filipina, di mana dalam sambutannya Presiden menegaskan ASEAN harus memberikan contoh komitmen untuk ASEAN yang solid dan menjaga perdamaian serta menghargai dialog dan kolaborasi. Terutama kembali lagi di tengah konflik dan rivalitas geopolitik yang dinilainya hanya akan membawa dampak buruk bagi masyarakat dan juga menghambat pembangunan kawasan. Indonesia bertekad membangun kebijakan tetangga yang baik atau Good Neighbor Policy. Ini menjadi salah satu pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo saat menghadiri KTT ke-48 ASEAN. Dan memang ini menjadi salah satu kebijakan politik luar negeri yang sebelumnya sempat beberapa kali juga ditekankan oleh Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan. Presiden juga mengingatkan bahwa ASEAN tidak boleh terpengaruh maupun terbawa arus persaingan dan juga ego geopolitik saat ini. Kerjasama di kawasan yang stabil dan harmonis menjadi kunci bagi ASEAN menghadapi gelombang tantangan global. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Irfan Syah Nasution, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) minta warga dan pendaki jauhi Gunung Dukono dalam radius 4 km. Informasinya hadir sesaat lagi. Usai jeda berikut, tetap bersama TA Petang. Setiap detiknya, dunia kehilangan beberapa titik pohon di hutan.
manusia serakah membuat rusaknya ekosistem hutan sebagai penahan air. Banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen di muka bumi ini. Kurangi konsumsi air, manfaatkan lahan kosong untuk penghijauan. Biasakan buang sampah pada tempatnya. Terima kasih Anda masih bersama TA Petang, Mitra TA TV, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, Badan Geologi meminta masyarakat dan pendaki tidak beraktivitas dalam radius 4 km dari kawah Gunung Dukono, Maluku Utara. Imbauan ini menyusul erupsi yang terjadi pada Jumat 8 Mei. Status gunung api tersebut hingga kini masih berada di level 2 atau waspada. Gunung berapi Dukono di Maluku Utara yang berstatus level 2 atau waspada kembali erupsi pada Jumat 8 Mei. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Badan Geologi, Siti Sumilah Rita Susilawati, di Bandung pada Jumat 8 Mei, menyebut Gunung Dukono merupakan salah satu gunung api paling aktif di Indonesia. Gunung ini telah berstatus waspada sejak tahun 2008. PVMBG juga telah memperluas radius bahaya dari 3 km menjadi 4 km sejak tahun 2024, menyusul peningkatan aktivitas vulkanik gunung tersebut. Erupsi terjadi pada Jumat pagi pukul 7:41 waktu Indonesia Timur. PVMBG mencatat kolom abu berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal, serta mencapai ketinggian sekitar 10.000 meter di atas puncak. Jadi, menyampaikan kepada pemerintah daerah setempat tentang rekomendasi status gunung api tersebut. Berikut rekomendasinya itu, jadi harus waspada 4 kilo itu gitu. Jadi kalau misalnya akan beraktivitas, mohon diperhatikan wilayah sekitar gunung yang kita sampaikan 4 km itu jangan mendekat ke arah sana. Karena gunung ini dalam kondisi aktif bisa kapan aja terjadi erupsi. Sebaran abu vulkanik dilaporkan mengarah ke utara, sehingga beresiko menimbulkan hujan abu di wilayah permukiman dan kota Tobelo. Sementara itu, data terbaru hingga Jumat sore pukul 17:30 waktu Indonesia Timur, total 17 pendaki dilaporkan selamat, terdiri dari 7 warga negara Singapura dan 8 warga negara Indonesia, serta 2 orang yang ikut membantu proses pencarian. Sementara itu, 3 pendaki masih dalam proses pencarian, masing-masing 2 warga negara asing dan 1 warga negara Indonesia. PVMBG mengimbau masyarakat dan pendaki untuk memeriksa status gunung api melalui Magma Indonesia sebelum melakukan pendakian. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terus-menerus kita awasi karena termasuk yang masih aktif gitu sampai sekarang atau. Informasi tersebut mengakhiri TA Petang kali ini dan jangan lupa saksikan siaran TA TV melalui channel digital 29 UHF Jogja dan 30 UHF Semarang. Sampai jumpa, TA TV mantap, masa kini dan tetap berbudaya. Thank you.